Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan dari pembelajaran informatika. Yang pertama, apa pelajaran yang diperoleh selama melakukan aktivitas di bab 1 dan 2? Nah, jadi pelajaran yang diperoleh selama melakukan aktivitas di bab 1 dan 2. Di bab 1 mempelajari mengenai informatika dan keterampilan generik. Nah, jadi untuk apa sih itu informatika? Jadi informatika adalah tentang pengumpulan, klasifikasi, penyimpanan, pengeluaran, dan penyebaran pengetahuan yang direkam. Informatika dapat pula diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan informasi atau usaha dalam bidang informasi. Ada pula pengertian informatika menurut tim Kemendikbud, yaitu bidang ilmu mengenai studi perancangan dan pengembangan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan dan pengembangan tersebut. Untuk yang kedua itu ada berpikir komputasional. Jadi apa sih itu berpikir komputasional? Nah, jadi berpikir komputasional merupakan proses berpikir yang dilakukan secara berurut, benar, dan sesuai dengan menggunakan akal atau tahapan yang masuk akal dan logis, mudah dipahami dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada. Konsep dasar seorang ahli informatika berpikir dalam memecahkan masalah dibawa ke dalam konsep berpikir komputasional. Dan yang untuk soal nomor 2 itu apa pelajaran yang diperoleh selama melakukan aktivitas di bab 3 dan 4. Jadi di bab 3 saya jadi tahu cara memasukkan spreadsheet Microsoft Excel ke dokumen Microsoft Word dan memasukkan spreadsheet Microsoft Excel ke presentasi Microsoft PowerPoint dan memasukkan dokumen Microsoft Word ke presentasi Microsoft PowerPoint. Nah, dan untuk bab 4 itu yang saya dapatkan adalah sistem komputer. Jadi kita jadi tahu sistem komputer itu ada perangkat keras atau hardware, software, perangkat lunak. Yang perangkat keras itu yaitu ada mouse, keyboard, layar sentuh, barcode reader atau scanner, unit pemrosesan, CPU, dan lain-lain. Dan yang saya tahu itu dari perangkat lunak adalah sistem operasi, bahasa pemrograman, aplikasi, utility, dan lain-lain. Dan kita jadi tahu brainware itu apa. Jadi brainware itu merupakan pengguna atau user yang berkaitan dengan pemakai dari perangkat lunak dan perangkat keras dalam struktur sistem komputer. Dan mungkin jawaban nomor 2 singkat. Kita lanjut lagi. Nomor 3, apa pelajaran yang diperoleh selama melakukan aktivitas membaca buku informatika secara umum atau individu? Jadi yang saya dapatkan atau saya membaca buku ini, saya bisa membuat PowerPoint dan juga sudah bisa melakukan atau membuat tabel-tabel pada Microsoft Word dan lain-lain. Yang nomor 4 atau yang soal terakhir, apa yang akan dilakukan untuk perbaikan dalam melaksanakan pembelajaran informatika? Jadi saya tahu atau saya akan memecahkan lebih dalam lagi tentang informatika ini. Bagaimana sih cara melakukan update software ke versi-versi yang lebih meningkat.
Jadi dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.